Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Insyaallah ele kelamak makin niki kelanjutan hadis 320 balu masih seputar salat dua hari raya. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata al-muallif yaitu al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis niki riwayatan isi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Nabi bahasana sahabat Abdullah bin Umar laik desida Nabi kance sahabat Abu Bakar kance sahabat Umar salat dua hari raya niki, yaitu hari raya Idul Fitri kance hari raya Idul Adha sedekman khutbah. Jadi dua salat niki tegawe sedekman te nabiaran dekman khutbah. Jadi solat dulu baru khutbah. Nah niki berbeda kanca solat Jumat. Solat Jumat sebaliknya, khutbah dulu kemudian solat dua hari, solat Jumat. Tapi hikmah dibalik niki, kenapa dibedakan antara khutbah sama solat hari raya dengan solat Jumat? Niki bahasan ulama sehingga amun khutbah Jumat niki syarat sah solat. Jadi saparan syarat niki harus lebih dulu tegawe dari yang disyaratkan. Berbeda dengan khutbah Idul Adha atau khutbah Idul Fitri. Niki sunnah hukumnya. Ndek na syarat sah. Hukumnya sunnah. Seandainya misalkan dek tegawe khutbah niki, misalkan maka solat tetap sah. Atau misalkan para jamaah ndek nendot selesai solat hari raya kemudian ulik jok bali masak-masak, maka tetap sah solatnya. Nah, amun khutbah Jumat niki syarat, maka harus terhadir, harus terdengahan supaya Jumat menjadi sah. Kecuali mungkin dengan sa'udhur, dengan sa'udhur ketideman tiba-tiba sudah napiaran, sudah mulai akan melaksanakan solat Jumat, dia tahun urus misalkan. Nah ini dikecualikan sehingga ada uzur syar'i. Nah, jadi baginda Nabi kanca sahabat-sahabat Abu Bakar Umar niki yusalluna al-idain, ya solat dulu. Kumbena akan tersebutan Nabi Abu Bakar dan Umar. Nah, sehingga adena sebagai napiaran tuntunan bagi orang-orang setelahnya. Sehingga raja setelah mereka berempat niki yang melaksanakan khutbah terlebih dahulu, kemudian baru salat dua hari raya. Yaitu raja setelah khalifah keempat niki arana Marwan bin Al-Hakam. Jadi Marwan bin Al-Hakam, beliau ini punya niat baik, tapi niatnya ada dengan niki, khususnya dengan Badui, dengan pedesaan niki
adina dengah khutbah dulu ye buna solat, adina dengah nasihat, adina dengah nabi aran wasiat nasihat atau ilmu agama. Nah setelah nu baru ke solat hari raya. Nah, tapi marabasen ulama niki adalah istihsan batil, niki adalah niat yang salah. Yang benar bahwasanya nabi aran solat hari raya dulu baru ke khutbah. Makanya kalau seandainya misalkan arak berkhutbah dulu kemudian solat hari raya lan yu'tadda bi khutbatihi, maka khutbahna niki dia tanggap. Nah, dia tanggap khutbahna niki berarti amun dia tanggap ya perlu khutbah malik. Nah, lagu seandainya amun dia khutbah maka tetap solat hari rayanya niki sah. Nah, jadi niki marak bahasan Al-Hafidh Ibnu Hajar wa alaihi jama'atun fuqaha al-amsar. Ini napiaran pendapat fuqaha para ahli fikih di negeri-negeri, dan hampir kata beliau hampir semua ulama niki sepakat, hampir ijma bahwasanya solat id niki solat dulu baru khutbah. Kemudian hadis berikutnya, qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas semoga desida Allah meridai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya desida nabi shalla yaumal idi rakaatain, salat dua hari raya niki dua rakaat. Jadi salat dua hari raya niki dua rakaat. Hanya saja bedanya niki ada tambahan takbir. Bedanya dengan Jumat niki ada tambahan takbir. Takbir pertama 7 kali, kemudian takbir sak kedua niki 5 kali. Thumma lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Kemudian desida Nabi ndekna salat sedekman dua hari raya niki dan ndekna salat setelah dua hari raya. Jadi hadis niki menunjukkan bahwasanya desida Nabi napiaran ndekna salat sedekman hari raya dan ndekna salat sedekman setelah dua hari raya. Nah, bahasan ulama niki bukan menunjukkan bahwasanya ndek tekanggo salat sedekman atau sesudah. Nah, niki hadis niki menjelaskan tentang desida Nabi. Hadis niki marabasan Syekh Utsaimin, hadis niki menjelaskan tentang desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat beliau niki statusnya sebagai imam. Imam niki biasanya sunnahnya datang saat napiaran, saat sholat atau saat khutbah. Amun napiaran, amun sholat Jumat, imam niki disunahkan datang saat khutbah. Nah, jadi sunnahnya imam niki ya khutbah ya jadi imam. Nah, hadis niki menceritakan desida Nabi jadi ndek nak sholat sedekman hari raya maupun setelah hari raya. Bahasan ulama bukan berarti bagi tiang pelungguh yang statusnya sebagai makmum ndek tekanggo sholat setelah atau sebelumnya. Bahkan disunahkan sholat sebelum hari raya dan setelah hari raya. Dan ini walaupun terjadi khilaf, perbedaan antara para ulama dalam masalah niki. Lalu bagaimana misalkan tahu tersolat niki misalkan elek lapangan. Nah, amun tejak solat misalkan datang telangan Bali, kemudian apa niatnya? Ini kan misalkan hari raya niki tahun tegawe misalkan di lapangan, amule masjid wah jelas misalkan tahiyat masjid. Nah, makin namun datang jok masjid, jok musola tempat hari raya niki, maka niatnya pada tahiyatul masjid. Marak sebutan si napiaran si ulama, desida Nabi niki berdua telu masjid. Desida Nabi niki berdua telu masjid. Pertama masjid tauna Jumatan, sak kedua masjid tauna napiaran solat dua hari raya, sak ketelu masjid tauna solat jenazah. Jadi khusus arak masjid khusus tauna solat jenazah. Nah, niki bukan berarti ndak terganggu solat jenazah masjid tau dengan Jumatan.
Saya ingat Desida Nabi pernah mensolati salah satu sahabat. Nabi aran solat jenazah ele masjid tahu terdirian solat Jumat. Kemudian hadis sebelumnya niki juga Desida Nabi aran menjelaskan bahwasanya kanggun solat setelah Nabi aran setelah 2 hari raya. Nah niki ulama Nabi aran berselisih solat Nabi gawe ini setelah 2 hari raya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kemungkinan solat sak gawe ini setelah 2 hari raya niki adalah solat duha. Nah, kemungkinan sembahyang atau solat sak gawe ini setelah 2 hari raya niki adalah solat duha. Intinya kita sebagai makmum kanggun te solat 2 rakaat sedikman solat hari raya atau kanggun te solat 2 rakaat setelah entah tegawe elek masjid niki atau tegawe elek Bali. Marak sak kejelasan makin elek hadis sak ke-400. Hadis 400 niki wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala. Hadis niki terriwayatkan isi sahabat Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'a. Desida Nabi ndekna salat sedekman hari raya niki syai'an sedikit pun. Saya ingat Nabi nuna datang langsung na salat 2 hari raya. Jadi imam niki nuna datang masjid langsung para makmum berdiri. Serlapuk makmum nganjeng kemudian langsung na salat hari raya. Niki Rasulullah statusnya sebagai imam. Jadi ndek narak salat dulu. Nuna datang masjid langsung sekelapuan nganjeng kemudian salat hari raya. Fa idza raja'a ila manzilihi amun ule jok balena desida Rasul niki shalla rakaatain. Nah baru na salat 2 rakaat. Adh-dhahir annahuma rakaatat duha. Yang jelas yang nampak bahwasanya desida Nabi niki gawe salat duha sebagaimana dijelaskan oleh Syekh dalam syarah Bulughul Maram. Nah, jadi yang munte milih solat, maka tidak mengapa. Para basin Imam Nawawi, wala hujjah fil hadith liman karihau. Dia narak bukti, dia narak dalil, dia narak hujjah di dalam hadis ini bagi dengan sa memakruhkannya, melarangnya. Li'annahu la yalzam min tarki shalah karahatihi. Karena ndekna melazimkan, ndekna harus desida Nabi meninggalkan solat terus terbenci, terus terlarang, ndekna menuh bahasanya. Wal aslu annahu la mani hatta yathbuta. Dan hukum asal niki annahu la mani, ndek terlarang hatta yathbut sehingga ada bukti atau ada larangan yang jelas. Nah niki bahasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian hadis sak berikutnya wa anhu, yaitu wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamah. Bahwasanya desida Nabi niki salat Id bila adzanin wala iqamah. Ndek nara adzan dan ndek nara iqamat. Nah, niki marabasin Imam Nawawi niki adalah qaul jumhurul ulama. Niki adalah pendapat jumhur ulama minas salafi wal khalaf, baik ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer. Jadi mereka sepakat bahwasanya Nabi aran salat hari raya niki dek nara azannya maupun dek nara iqamatnya. Lagu mungkin misalkan sebagian masjid amun dia mendirikan Nabi aran salat hari raya, Nabi bahasin as-salatu jami'atun, as-salatu jami'ah. Nah, niki Nabi aran menurut madhab yang masyhur dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan madhab yang lain, bahwasanya niki dianjurkan. Nabi aran seorang muadzin atau Bilal mengatakan as-salatu
jami'atun. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Nah niki masyhur dari pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan madhab yang lain, Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwasanya dianjurkan mengatakan Nabi as-salatu jami'atun. Lagu niki ndekna termasuk azan dan ndek termasuk iqamat. Nah, kalau seandainya misalkan arak Nabi aran azan maupun iqamah, maka niki dimakruhkan. Berarti percuma negawe ndekna mau pahala. Jadi yukrah al-azan wal iqamah li salatil idain. Jadi temakruhan amun arak misalkan milih azan ngebang atau milihna qomat misalkan untuk, maka niki dimakruhkan. Jadi darak kena negawi lelah doang di nara upah. Kemudian hadis 402 wa anhu, masih hadis sama saat riwayatan isi sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Karena niki lil istimrar, adalah desida Nabi niki solat pada hari raya Idul Fitri atau solat hari raya Idul Adha ilal musalla, ke musalla. Jadi sugul desida Nabi niki jok musalla lapangan. Nah, lapangan lain solat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi perlu yang pelungguh saat jadi penghulu, misalkan inisiatif sekali tegawe, ada yang tegawe misalkan di lapangan sehingga lebih meriah. Nah, amun di hujan atau cuacanya ya bagus, sekali-kali ada yang tegawe sunnah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perlu hidupkan sekali-sekali, misalkan hari raya Idul Adha, Idul Fitri sekali jemaah di masjid misalkan. Yabda'u bihi shalah. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, dan pertama negawe niki oleh desida Nabi niki adalah salat. Salat dulu, thumma yansarifu. Kemudian setelah niki yansarif. Beliau Nabi aran meninggalkan tempat salatnya, fayaqumu muqabilan nas. Kemudian yang nganjeng langsung menghadap para sahabat, para jamaah. Jadi nganjeng, nun selesai solat langsung nganjeng berdiri menghadap para sahabat atau jamaah. Wan nasu ala sufufihim, dan manusia orang-orang niki masih endot elek sap-sapne, ndek ngalih tetep. Nah, jadi ndek ngalih langan sap-sapne. Faya'idhuhum wa ya'muruhum. Kemudian desida Nabi memberikan mau'idhah. Kemudian Nabi aran ceramah, nasihat, mau'idhah, wa ya'muruhum. Kemudian desida Nabi memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Niki tata cara dan sifat dua hari raya. Pertama, imam sunnahana datang mendekati khutbah atau mendekati solat hari raya. Jadi desida Nabi nuna datang bukan berarti males, ndak. Imam niki memang kesunahan amun jadi imam datang saat khutbah. Nuna tama masjid langsung netayak jok mimbar, atau nuna datang jok masjid langsung Nabi aran ngimami. Nah, niki amun imam lagu amun ite saat jadi imam sunnahnya dulu pagi-pagi gelap-gelap, karena nanti pahalanya semakin pagi semakin belik pahala ente. Lagu amun imam niki sunnahnya dia datang saat akan jadi imam atau akan khutbah. Nah, kemudian selesai sholat desida Nabi, maka beliau langsung berdiri menghadap manusia. Kemudian manusia, para sahabat niki menghadap desida Nabi, kemudian tetap ndot elek sopna. Nah niki para ulama menjelaskan tentang hal niki, bahwasanya desida Nabi saat khutbah tentunya menghadap Nabi aran menghadap manusia, membelakangi kiblat.
Maka para ulama dalam menjelaskan hadis niki, menghadap kiblat niki ada beberapa hukum. Pertama, wajib. Piran kewajiban menghadap kiblat, pertama kenyekente solat. Solat ditekanggu, bahkan berpaling dari kiblat niki membatalkan solat. Sak kedua, hukumnya sunnah atau mustahab. Piran mustahab tanjuran, ya salah satu niki saat khutbah, kemudian napiaran saat kita berdoa. Nah, pas berdoa atau tergawe bahasa Ibnu Huflih, niki termasuk murid dari salah satu Syekhul Islam, beliau mengatakan disunnahkan dalam setiap ibadah niki ada yang tergawe menghadap kiblat, entah tengulu atau entah berdoa. Intinya ibadah niki dianjurkan ada yang menghadap kiblat, berdoa, hadap kiblat. Nah, terus kapan diharamkan? Diharamkan menghadap kiblat niki saat buang air besar. Nah, buang air besar niki atau buang air kecil niki diharamkan menghadap kiblat. Baik, niki terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan secara mutlak, diengkanggu secara mutlak, menghadap kiblat secara mutlak, elek bangunan maupun elek luar bangunan. Nah, niki barak ulama berbahasa diteganggu menghadap kiblat, baik itu elek dalam bangunan maupun elek napiaran elek luar bangunan. Misalkan mara itu elek kebon, misalkan dik napa elek WC. Nah, arak sa berbahasa napiaran kanggun menghadap atau membelakangi kiblat amun elek dalam bangunan WC, ndik tekanggu amun elek luah, misalkan mara elek lapangan atau elek bangket. Saat dia narak penutup penibing niki, maka niki dena kanggu. Nah, intinya berusaha saat qada hajat niki ndak tersampai menghadap kiblat. Amun membelakangi, sebagian membolehkan sehingga arak hijab, yaitu bangunan, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika napiaran salah seorang sahabat niki ya tayak jok atap desida Nabi, kemudian beliau melihat desida Nabi napiaran membelakangi. Nah, niki ini yang dijadikan sebagai dalil monelek dalam bangunan kanggo ne membelakangi. Lagu paling solah mun tejak pinak WC dendek terhadapan jok kiblat atau dendek te membelakangi kiblat. Niki yang sak paling solah. Wallahu taala ala wa ala. Nah, percukupkan sampai di sini.